Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di podcast 24 Digital. Kembali lagi bersama kami di 24 Digital. Di sini bersama saya Naurana Junedi selaku moderator untuk video podcast kita kali ini. Dan hari ini saya bersama teman-teman dari mahasiswa kedokteran angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari yang paling imut atau ujung? Imut. Teman-teman mau perkenalan diri dari yang paling imut dulu. Kita mulai dari yang paling imut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dikesar Nabil Rasyad dengan NIM akhir 073 dari kelompok 16 SLT 2 2025. Ya, mungkin lanjut yang sampingnya yang si paling imut. Perkenalkan, saya Edmund Galio, biasa dipanggil Edmund dari kelompok 16 PSLT 2 2025. Lanjut. Ih, kayaknya malu banget. Coba kita lanjut. Lanjut nih. Santai saja. Santai. Kenapa? Mungkin dia kayak malu-malu memang pada dasarnya ya teman-teman. Iya, apa-apa. Mungkin jadi namanya siapa? Tapi Kak, perkenalkan nama saya Sulfikar dengan NIM akhir 229 dari Teman-temannya kok gitu sih? Ulang dulu. Iya. Tenang dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfikar dengan akhiran NIM 229. Saya berasal dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Ini namanya Fikar. Memang tuh Fikar Malu dia orangnya. Dia Bilang halo Fikar. Lanjut. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Ima Muslimah Arsyad, biasa dipanggil Ima dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Iya, halo Ima. Mungkin lanjut yang sampingnya Ima. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatia Rizky, biasa dipanggil Fatia dengan akhiran NIM 014. Halo Fatia. Oke. Halo teman-teman dan kakak-kakak, perkenalkan nama saya Nur Jurana, biasa dipanggil Nur. Saya dari kelompok 16 BSLT. Halo Nur, bilang. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Fadilah Hasyad, akrab disapa Nabila dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Almaida Nafisa Taira Maulana, biasa dipanggil Alma dengan akhiran NIM 192 dan dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Halo Alma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfia Medina Syarif, bisa dipanggil Mei. Apa lagi ya? NIM akhir itu 013. Terus saya dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Baik teman-teman, saya yang terakhir, nama saya Astrid Maulia, biasa dipanggil Astrid dengan NIM akhir 1153 dari kelompok 16 BSLT 2 2025. Kayaknya saya mau perkenalan dulu deh, soalnya nggak disapa sama teman-teman lagi. Jadi nama saya Naurana Junedi, akrab disapa Naura, selaku moderator di video kali ini. Jadi kakak-kakak dan teman-teman, mungkin bisa kita langsung bahas terkait medical technology. Dan sebelum itu mungkin saya akan jelaskan bagaimana kita bisa berada pada era teknologi saat ini, yang dimana digitalisasi awalnya itu ada pada perkembangan seperti penemuan roda ataupun penemuan lampu dan hal-hal yang menarik dan yang membawa kita pada era teknologi saat ini. Dan mungkin saya mau kasih tahu teman-teman semua yang ada di sini bahwa saya baru-baru membaca jurnal ataupun ada ya berita terkait robotic surgery. Mungkin teman-teman pernah dengar? Pernah. Nah, itulah yang menjadi topik kita saat ini terkait medical technology spesifik pada robotic surgery. Dan mungkin saya akan bertanya dulu sama teman-teman, kan teman-teman yang ada di sini itu merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan pertanyaan pertama dari saya ini tuh, bagaimana sih awal penemuan dari robotic surgery ataupun bagaimana awal penerapan dari
robotic surgery itu sendiri? Mungkin teman-teman ada yang ingin Mungkin menjawab? saya bisa jelaskan. Oh ya, jadi Nur ingin menjelaskan terkait Betul, penemuan teman-teman. robotic surgery. Nah, Iya. jadi penggunaan robot dalam dunia bedah itu dimulai pada tahun 1980. Iya, betul. Yang dimana inovasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan presisi dan efisiensi dalam prosedur bedah. Karena kan kalau bedah kan kita prosesnya lama tuh. Iya. Nah, mungkin dengan adanya itu penggunaan robot dalam proses bedah itu mungkin bisa mengefisiensikan waktu. Betul juga. Nah, betul. itu tuh pada awalnya robot itu digunakan untuk membantu dokter melakukan tugas-tugas tertentu. Tapi seiring berkembangnya teknologi, malah mereka sendiri yang turun untuk melakukan bedah pada operasi. Robotnya. Ya, robotnya. Nah, itu tuh pada tahun pertama tuh 1980-an. Tapi dia dikembangkan dulu dalam 5 tahun ke depan. Itu pada tahun 1985. Nah, nama robotnya itu yang pertama kali itu namanya Puma 560. Kayak nama sepatu nih. Iya. Betul, teman-teman, betul apa yang Kayaknya dia terinspirasi ya dari logo Puma Tapi ya. untuk angka 560 itu dari mana asalnya, Nur? Nah, itu mungkin kurang baca kali ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa namanya itu. Oh, iya. Oh iya, iya. Tapi intinya itu dia untuk biopsi otak. jadi kasus pertamanya itu biopsi otak. Iya, biopsi Setelah otak. itu ada nggak? Setelah itu udah nggak ada. Oh. Maksudnya dia berkembang, jadi berubah nama lagi. Namanya jadi Probot. Tapi itu tahun 1988. Oh. 3 tahun yang setelah Puma 560 itu Yang dari Puma 560 ke Pro Robot itu dibikin di mana, Nur? dibikin di London. Oh, London. Mantap berarti emang. Kalau boleh tahu London itu di negara mana? Ya mungkin terlalu berjabat ya guys. Sudah benar dari topik lah sudah. Iya. Lanjut guys, lanjut. Kalau saya ingin menyimpulkan dari apa yang dikatakan sama Sindur tadi, di mana bahwasannya mungkin Nur tadi jelaskan kalau penemuan awalnya itu pada tahun 1980. 1980. Nah, karena Dikembangkan. Oh iya, jadi ada proses untuk dikembangkannya ilmu tersebut, jadi baru ditetapkan pada 1985. Dan seperti yang lo katakan tadi bahwa robotnya itu ada namanya loh guys, Iya, seperti namanya. nama Kayak nama sepatu guys. sensor kali ya, Puma 560. Jadi dari awal perkembangan itu mungkin ada ya perkembangan lebih lanjut terkait robotic surgery ini kan itu 1980. Ini udah jauh gak sih? Maksud aku tuh kayak udah lama perkembangannya. Iya. Mungkin setelah itu ada perkembangan lebih lanjut yang teman-teman tak ketahui terkait robotic surgery. Saya tahu. Tepuk tangan untuk Oh, iya, iya. teman-teman. Yang paling malu orangnya guys ini Pika. Ternyata orang sepemalu ini bisa Bisa menjelaskan bicara. perkembangan lebih lanjut terkait robotic surgery. Mungkin bisa kita persilakan Pika menjelaskan terkait robotic surgery itu. Nah, kalau ngomongin teknologi di dunia medis, salah satu inovasi paling keren itu adalah bedah robotik Da Vinci. Da Vinci juga bisa keluarkan itu. Aku Da udah Vinci tahu. nama apa? Nama brand. Nama brand. Brand. Oh, brand. Namanya itu Da Vinci. Kayak tadi kan, oh mungkin karena Puma yang keluarkan dari robot tadi itu. Namanya Puma 560. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada Da Vinci, ada juga nggak sih Da Vinci yang lain apa ya? Leonardo da Vinci gitu. Lah iya. Apa ini ada hubungannya dengan pelukis? Tidak ya guys. Tidak. Kurang tahu kayak di situ. Oh iya. Kurang baca Nah. ini Pika. Silahkan. Robot ini tuh Iya. nggak muncul secara Ini tiba-tiba. bisa kita perhatikan Pika dulu. iya. Oh iya. Jadi robot ini mempunyai sejarah Iya. dan dimana robot ini diciptakan mulai dari akhir tahun 1980-an. Iya, Nah, seperti yang Nur tadi ya. Ya. Betul sekali teman-teman ya. Setelahnya itu tadi. Dia dikembangkan dulu pasti kan. Iya. Jadi seperti apa perkembangan robotic surgery-nya? Nah, jadi waktu itu ada sebuah lembaga SRI internasional. SRI apa itu? Riset ya? Surgery robotic ada dong. Ya, Ya, pokoknya itu lah guys ya. Mungkin dia Nah, kurang. dari situ dia itu mulai ngembangin teknologi buat bantu operasi, buat bantu operasi bedah. Iya. Operasi bedah. Nah, uniknya awalnya teknologi ini didanai sama oleh National Institutes of Health. Oh. Kalau lebih lanjut, ini si National Institute ini yang mengembangkan robotic surgery. Iya, Iya. dia yang mengembangkan. Jadi si Da Vinci ini hasil perkembangan si National itu. Nah, betul. Oh. Wih, keren ya itu. Keren, keren. Oh ya, guys, aku juga pernah baca ini
ini Da Vinci itu dari perusahaan Intuitive Surgical. Itu merupakan perusahaan yang kayak gimana ya, ngembangin teknologi gitu. Di bidang khusus bidang medis kan? Iya. Jadi Termasuk salah satunya itu. Gimana sih? Siapa tahu dia punya brand lain kan memang. Oh iya betul. Jadi Da Vinci yang robot ini nggak ada kaitannya sama yang Da Vinci pelukis ya? Nggak ada kayaknya. Kayaknya itu beda ya. Iya, Tapi beda. namanya unik ya Da Vinci. Kenapa dia pakai Da Vinci, tahu nggak? Kan unik-unik kan zaman-zaman itu. Mungkin terinspirasi ya. Mungkin dia nggak fans kali ya. Keindahan produknya kan? Oh iya. Oke. Menarik. Kalau tadi Fikar, ini penemuannya pada tahun berapa sih? Ini penemuannya pada akhir tahun 1980-an. Tapi yang Da Vinci itu. Iya. Akhirnya setelah robot kayak gitu Da Setelah Vinci. itu muncullah produk Da Vinci. Mungkin setelah lebih bagus kayaknya robot yang ini. Iya. Kalau Da Vinci sendiri ini dibikin di mana? Kalau itu saya kurang tahu. Nah, kurang baca lah. Kalau ada nggak sih apa sih informasi lebih lanjut terkait Da Vinci ini? Mungkin Fikar bisa, kalau misalkan pernah baca ya. Kurang tahu juga. Saya kurang tahu kalau Oh itu. iya, ada. Tapi Sangat menarik, Menarik guys. Jadi tadi kita sudah dengar penjelasan baru 2 orang, tapi banyak hal yang bisa kita ketahui terkait robotic surgery, yang dimana Nur tadi jelaskan perkembangan yang awalnya itu 1980, ya kan? Iya. Awal penemuannya, perkembangan ilmunya terus diprogres sampai 1985. Iya. Kemudian ditetapkannya bahwa terpakailah robot itu pada operasi biopsi otak. Iya, betul sekali. Dan tadi Fikar juga nambahin, ternyata Fikar yang malu-malu ini bisa menambahkan terkait informasi terkait robotic surgery, yaitu si Da Vinci. Iya. Yang dimana dikembangkan oleh National National Institute of Health. of Health. Oke. Ada nggak sih yang bisa cerita lebih lanjut, kayak makin penasaran nggak sih teman-teman semuanya terkait robotic surgery ini? Iya. Jadi terkait robotic surgery ini kan jadi lebih berkembang kan ya. Dan selain ini ada juga teknologi terbaru di awal tahun 2000-an gitu kan, yang bernama teknologi robotic telesurgery. Nah ini Telesurgery? iya, dia ini kayak gimana ya? Kayak operasi yang kayak jarak jauh gitu loh. Itu pertama kali digunakan pada gimana ya, dokter bedahnya itu berlokasi di Amerika Serikat, sedangkan pasiennya itu di Prancis. Bisa ya kayak gitu ya? Keren ya sekarang, keren ya. Tapi ya itu baru sih, masih dikembangin lagi. Dan setahu saya dari yang saya baca di artikel Tempo beberapa hari yang lalu, Indonesia juga itu udah mempelajarinya guys, udah mulai. Tapi udah diterapin ke di Indonesia tuh belum? Belum, masih dikembangin lagi, masih dipelajari. Kalau yang saya baca itu di salah satu rumah sakit yang berada di Bandung. Wah, Dan menurut pembicara saat itu, kemungkinan itu keinginannya mereka itu bakal mulai digunakan ini teknologi itu pada tahun ini, tahun 2025. Tahun ini? Iya, kemungkinannya Di Indonesia? di Bandung. Jadi apa udah dicoba atau belum? masih Dalam mungkin dipelajari Pengembangan ya? Iya, masih pengembangan. dia itu nyobanya itu di apa ya, kepada salah satu hewan lah gitu. Oh, tikus bukan. Jadi dicoba di hewan dulu. Bukan Iya, ya. kita dulu sih ya. Tikus. Iya, Ini bisa sambil minum kan ya? Silakan. Nah, mungkin saya mau tanya sama Peggy, itu pada tahun berapa sih perkembangan dari teknologi Telesurgery ini pada awal tahun 2000-an. 2000-an. Oh, jadi sangat sistematis ya guys, pertanyaan saya tadi yang dimulai dari Nur itu 1980, 1985, terus dilanjut sama Fikar, dan tadi si Mei itu udah jelasin perkembangan di tahun 2000-an. Nah, mungkin itu dari tahun 2000 sampai sekarang ya maksudnya. Jadi nggak gini. Mungkin pertanyaan lebih lanjut dari saya, apa sih inti dari perkembangan teknologi robotic surgery ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya, saya. Oh, Ima. Jadi saya akan menjelaskan tentang kayak teknologi inti dalam bedah robotik yang kita bahas dari tadi ya teman-teman. Jadi kita harus kenal kalau pembedahan bedah robotik itu dengan bantuan itu bisa dibilang dengan bantuan lengan robot. Iya. Yang dimana adalah jenis bedah minimal invasif yang menggunakan sistem robotik teman-teman.
Ya betul. Jadi itu bisa membantu dokter dalam melakukan prosedur, dalam melakukan pembedahan kepada pasien. Jadi itu kayak bagusnya pembedahan robotik itu karena dia kayak misalkan dibilang tadi canggih teman-teman. Jadi kayak selain untuk memperkecil sayatan pada pembedahan juga bisa mempercepat pemulihan. Karena sayatannya kecil ya kan ya, jadi makin menggunakan cepat pemulihannya. pembedahan robotik tersebut. Bagus nih sekarang ini. Canggih sekali. Mungkin ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk memiliki inovasi lebih lanjut lagi ya ke depannya ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Iman tadi tuh ternyata inti dari perkembangan teknologi surgery ini sangat membantu dari proses tata laksana operasi yang dimana ada salah satu contoh yang dijelaskan oleh Iman sebelumnya seperti dia lebih sedikit invasif ya. Ya minim invasif lah ceritanya dan ada bantuan dari sayatan-sayatan dari operasi begitu Ima ya. Mungkin dilanjut, ada nggak sih aplikasi utama dari robotic surgery ini? Maksudnya aplikasi utama itu di bidang-bidang tertentu gitu? Ada nih. Saya. Oh ya, ada guys. Jadi seperti semacam aplikasi klinis bedah robot. Jadi di sini tuh dokter-dokter dia tinggal duduk saja. Jadi itu kayak mengurangi beban dokternya yang lagi memeriksa. Jadi kayak robot yang bekerja tuh baru ini dokternya kayak hanya mengontrol saja. Jadi emang dikontrol. Iya, dia mengontrol. Jadi dokternya bisa kayak dari jarak jauh gak sih gitu? Iya, kayak misalnya di sini pasiennya gitu. Baru berhubungan kisah punya tadi Mei. Iya. Jadi kayak itu dokternya hanya duduk manis saja. Untuk jarak ada enggak? Jarak spesifiknya kayak misalnya dari Petarani ke sini. Nggak terlalu tahu sih. Oh, belum baca ya. Kalau aplikasi tahu maksudnya kayak di bidang-bidang tertentu, misal spesifik operasi operasi apa yang ya? Misal contohnya itu misalnya kayak reproduksi itu udah ada yang dilakukan kan? Kayak gitu Kak, ada nggak? Sudah ada yang berhasil? Hah? Sudah ada yang berhasil Kalau yang operasi? saya baca sih kayak Belum sih. Oh belum. Karena mungkin banyak jaringan kali ya juga. Itu yang paling resiko ya sih. Pengembangan ya sih, soalnya kan ini masih di Bandung baru tahun ini kan. Iya. itu dia kayak apa namanya, dia juga mengoperasi kayak ini manusia, terus nanti yang muncul di situ tuh versi dimensi. Ya. Virtual begitu. Canggih ya, canggih. Jadi kayak main game gitu gak sih? Iya. Tapi itu juga perlu harus dengan jaringan sama harus bagus kan ya Iya jaringannya. sih, itu juga butuh jaringan kan, kalau misalnya mati lampu kan tidak. Pengalaman lucu. Ada tuh AI gitu. Ya, bawa AI. Kayak gitu. Ada plus minus agak Iya, ada ngeri-ngeri juga ya. Gitu. Oh iya kan, sebut plus minus nih. Mungkin bisa kita mulai dari plusnya alias keunggulannya terlebih dahulu, karena saya sendiri masih bertanya-tanya meskipun udah dapat informasi terkait sejarah perkembangan robotic surgery ini, tapi saya sendiri masih bingung. Ini robotic surgery sebenarnya kayak keunggulan ataupun kekurangan itu ada di mana? Dan mungkin satu pertanyaan pertama saya dulu tuh, apa sih keunggulan dari robotic surgery? Ada yang bisa jelaskan nggak? Oke, mungkin boleh dari saya. Jadi teman-teman, keunggulan robotik surgery itu banyak. Bisa pertama itu lebih presisi, dan seperti yang dikatakan Mei tadi, ada namanya telesurgery. Jadi bisa menutup perbedaan jarak yang cukup jauh ya. Dan seperti yang dibilang tadi oleh teman saya, ya dokternya bisa lebih santai, nggak bisa sambil duduk seperti main game kan. Tuh kok kalau dokter jadi Gen Z yang dari dokter ya? Bisa seperti main game, cuma mungkin kalau gagal nggak bisa nonton iklan ya. Jadi ada banyak lah keuntungannya. Jadi itu saja keuntungan yang mungkin Kaisar bisa jelaskan. Ya, ada lah kesembuhannya, bisa lebih cepat kesembuhannya, karena setannya kan lebih kecil. Iya. Sama Ima. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Kaisar. Nah, kalau ada keunggulan, pasti ada saja mungkin ya kekurangan dari robotic surgery ini.
Nah mungkin kita bisa bahas apa sih tantangan ataupun tantangannya yang menjadi kekurangan ataupun kontroversi atau apa tantangan apa ya pandangan orang lain itu kan beda-beda ya. Mungkin Anda bisa jelaskan terkait sisi minusnya ceritanya ya. Nah, ada beberapa nih kekurangan atau tantangan yang didapatkan dari si robotic surgery ini. Dimana ada 2 poin yang pernah saya dapat, dimana ada satu itu biaya, yang kedua itu bagaimana regulasi di Indonesia saat ini. Pertama, kalau untuk regulasi, bagaimana kita bisa membuat regulasi jika misalnya terjadi malpraktik akibat dari si surgery ini. Kan ceritanya kan jarak jauh ya, bukan tangannya dokter tersebut yang menangani surgery tersebut. Tapi robot makanya bisa aja terjadi malpraktik. Dan apa misalnya belum ada saat ini pemerintah untuk membuat kebijakan terkait hal itu. Bisa terjadi malpraktik kah? Apa konsekuensi dari hal tersebut? Lalu tapi saya baca juga ada payung hukum dalam pengembangan robotic surgery ini, di mana kalau ada kegagalan akibat peralatan maupun gangguan transmisi teknologi itu, saat ini staf khusus dari Menteri Kesehatan bidang ketahanan industri farmasi dan alat kesehatan belum menyiapkan hal tersebut hingga saat ini, karena masih baru kan ya, seperti bilang Mei tadi, ini baru dikembangin di Indonesia 2025. Nah untuk biayanya sendiri, kita membutuhkan teknologi yang sangat berkembang, kita membutuhkan teknologi yang sangat maju, dan membutuhkan jaringan yang signifikan. Makanya dalam satu kali surgery ini kita bisa habis jutaan dolar. Satu kali? Iya, dalam satu Mahal kali. ya. Dolar. Ya. Oh my god. Mahal ya. Jadi ini bisa saja menyulitkan banyak rumah sakit dalam hal ini untuk negara berkembang dalam mengakses teknologi ini. Tapi saat ini di tahun 2025 ini pemerintah tengah mengalokasikan program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dalam skema pembiayaan robotic surgery ini, di mana proyek pengembangan robotic surgery ini dapat ditargetkan untuk rampung pada tahun 2025 ini. Wow. Jadi tantangan utamanya itu yang biaya. Iya. Ya. Utamanya biaya gitu. Tapi begini ya, mendengar terkait kebijakan pemerintah, mungkin kita agak lengser dikit dulu dari ke kebijakan Indonesia baru-baru ini. Ya mungkin saya sendiri cukup berkecil hati terkait apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita di negara kita sendiri, yang dimana pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas pendukung. Wow. Ya pernah dengar tuh, pernah dengar. Saya banget sih, cukup sedih ya, cukup sedih. Saya juga sedih. Jadi kita sebagai mahasiswa pastinya ya sangat sedih lah mendengarnya. Kan kita masih dalam dunia pendidikan dan Betul. butuh biaya tambahan untuk perkembangan terkait fasilitas kampus misalnya, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi ya mau gimana lagi, seperti itulah kebijakan pemerintah saat ini. Ya. Seperti kurang dihargai ya. Mungkin itu juga itu mungkin faktor kita lambat untuk masuk robotic surgery-nya. Mungkin ini karena seperti yang dikatakan sama Nabila tadi kan, ini menjadi salah satu faktor utama di mana biayanya tinggi. Jadi karena Indonesia terapin ya faktor kesehatan juga menjadi prioritas pendukung kesehatan kan, ini kesehatan. Padahal seharusnya ini jadi peran yang utama gitu. Ya mungkin ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk pemerintah kita. Semoga nonton guys sama Prabowo. Semoga bisa mendukung kelebihan tadi yang disebutkan Kaisar ya, supaya Tapi lebih banyak kekurangan dan sih dibandingkan kelebihan. Kan masih dikembangkan. Setiap ilu pasti ada inovasi lebih lanjut lagi ke depannya. Semoga kita juga di negara kita bisa menjadi lebih baik. Kita doakan saja ya negara kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Nah, karena sudah bahas dari keunggulan dan juga kekurangan ataupun tantangan dari robotic surgery ini, mungkin kita perlu pandangan lebih lanjut. Bagaimana sih inovasi robotic surgery ini ke depannya? Mungkin ada yang bisa bantu jelasin. Aku kayaknya ini kebetulan banget aku habis baca mengenai hal-hal ini ya. Jadi termasuk untuk inovasi-inovasi dalam robotical surgery ini atau apalah itu, kan sebenarnya seperti yang sudah disebutkan sama teman-teman kita tadi, ada Sul, ada Mei, itu ada lengan Da Vinci. Da Vinci. Ya kan, Da Vinci. Betul. Nah, bentuk inovasi barunya itu ada yang disebut dengan Versius Surgical System. Nah, jadi kalau di mana yang ini tadi Da Vinci tadi ini dia itu mesinnya tuh lebih gede, lebih
kompleks gitu. Jadi sehingga agak untuk kita ingin mengoperasi menggunakan mesin itu, kita itu membutuhkan kayak area yang lebih besar. Jadi biasanya tuh yang Da Vinci Makan tempat ya? Iya, makan tempat. Makanya biasanya yang Da Vinci itu tadi dia tuh dipakai di rumah sakit besar. Nah, tapi kan ada juga nih rumah sakit yang masih kecil gini kan. Nah, makanya ini Versius hadir nih. Versius namanya Ya, Versius Surgical System. Nah, jadi dia ini kayak mirip lah sama Da Vinci tadi. Nah, tapi dia bentuknya tuh lebih kecil, terus kayak lebih fleksibel. Lebih fleksibel gitu lah untuk kayak disesuaikan tempatnya gitu. Nah, terus dia juga itu dikembangkannya tuh dia ngikutin artikulasi lengan kita. Keren banget. Ya. Jadi kayak pegang remote gitu nggak sih sama digerakannya? Kayak ini nggak sih PR? Oh iya, VR. Kayak gitu aja. Ya, jadi kayak di sini kan ada kayak beberapa lengannya Versius itulah. Beberapa nggak 2 tangannya. Iya, ada beberapa, ada kayak 3-5 gitu tadi aku lihat gambarnya. Oh, ada gambar. Wah, gimana dong? Dokter Ada gambarnya. Nanti kita tampilin Mungkin sama asisten sterilnya. Ah iya itu. Jadi ya banget bisa 2 lebih gitu tangan robotnya. Iya. Canggih deh sekarang. Canggihnya mah. Jadi yang Versius ini juga kayak sama seperti mesin-mesin sebelumnya juga kan digunakan untuk kayak operasi laparoskop yang sayatan-sayatan kecil itu. Aku pernah baca yang itu yang laparoskopi. Iya, sayatannya kecil. Itu apa itu? Ya operasi kalau misalkan secara konvensional kita kan pakai yang laparoskopi gitu. Kalau Iya. misalkan pakai robotik surgical mungkin dia lebih memudahkan gitu ya. Terus itu sayatannya juga lebih kecil. Jadi kayak Seperti yang Ima bilang tadi. Jadi kayak penyembuhannya lebih cepat, terus juga untuk pengendaliannya juga lebih mudah lah. Tuh. Oh, ini masuk ke kelebihannya tadi itu yang Iya. kurang Tapi saya pernah baca gitu kekurangannya juga itu dia itu kayak kalau pakai robot itu justru lebih lama gitu loh operasinya dibandingkan pakai secara langsung gitu loh. Tapi lebih rapi enggak sih daripada Iya sih, secara langsung yang lebih kan? rapi. Iya sih. Kayak Dokternya juga lebih nyaman Jadi gitu kan ya. lebih simetris dari tadi. Betul. Lebih estetik jahitannya. Betul guys. ceritanya lebih estetik, lebih rapi, lebih bekasnya enggak. Semoga kita bisa rasakan namanya itu guys. Wih, udah masa operasi. Kita operasi ya guys. Iya. Kita pakai itu sih yang itu. Tidak. Paling itu berarti kita berdoa untuk sehat terus deh ke depannya. Iya. Amin. Soalnya seram sekali ya kalau kita mau yang bahas terkait operasi-operasi begini. Mungkin karena tadi Astrid menyebutkan kalau dia habis operasi, mungkin kita bisa dalam contoh kasus yang diselesaikan oleh robotic surgery. Ada nggak yang bisa jelasin? Ceritain gitu contoh kasusnya. Kalau contoh kasusnya itu ada nih, kalau di Indonesia itu robot Da Vinci yang Indonesia? Iya, di Oh, Indonesia udah ada. Jadi udah ada Dana Mei. Di mana itu? Kan yang tadi kan yang kayak surgery yang jarak jauh. Oh, iya. Bisa dikembangin. ya saya kurang tahu di mana pastinya, tapi robot Da Vinci ini udah digunakan untuk menangani berbagai kasus seperti kista di ovarium, histerektomi, terus kasus mioma uteri. Jadi dan kebanyakan kasusnya tuh udah berhasil ditanganin. Jadi keselamatan pasiennya udah bagus ya. Iya, udah. Tapi mungkin nggak lakukan operasi yang besar kali ya? Bisa, seperti ada juga nih yang operasi, misalnya operasi tulang belakang, terus operasi prostatektomi juga udah ada, terus misalnya operasi kanker prostat dan usus juga udah dilakuin di Indonesia. Udah banyak. Udah banyak ya. Berarti udah berkembang di Indonesia guys. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita ya doain lagi lah ke depannya gimana sih Indonesia. Amin. Dari ceritanya contoh kasus yang diberikan oleh si Alma itu udah memberi gambaran bahwa negara kita juga sudah cukup hebat teman-teman. Dan ya mungkin sampai situ pembahasan utama kita terkait robotic surgery dan kita bisa sisi tanya jawab kali ya. Iya boleh. Mungkin oh iya. Ada yang ingin menambahkan terkait robotic surgery pada video ini. Oke, mungkin bisa kita silahkan Edmund. Jadi kan dari tadi pada ngomongin kan robotic surgery, tapi pasti kalian pada penasaran nggak sih di masa depan itu
telesurgery bakal berkembang seperti apa. Oh iya. Penasaran banget sih. Aduh, saya lebih penasaran soalnya tadi kan udah mau sesi tanya jawab, tapi ternyata Edmund mau nambahin. Dia lambat ya, dia lambat. Iya, Jelaskan. penasaran lagi soalnya kan ya tadi nggak tahu kalau misalkan udah sampai situ ternyata pembahasannya ternyata masih ada tambahan dari. Ternyata ada yang untuk masa depannya ya. Oke, silakan. Silakan Edmund Galio. Iya, itu. Kalau ngomong soal masa depan kan tidak ada yang tahu kan. Iya. Masa depan bersamanya. Ya maaf ya guys, supaya enggak kagok-kagok amat. Tapi kan kalau dilihat dari pembahasannya teman-teman tadi itu, wah gila, kagum. Saya asli kagum sekali sama robotic surgery ini. Seperti yang diceritakan sama teman saya itu kayak ada laparoskopi, endoskopi. Iya. Tapi kan kayak keren banget. Soalnya kan bayangin nggak sih kamera dimasukin ke dalam tubuh kamu. Iya. Oh iya. Betul. Terus kan tadi dibahas juga itu Yang meminimalisir teknologi itu sayatan. meminimalisir sayatan. Untuk recovery-nya juga lebih cepat dibandingkan yang Konvensional. Ya, konvensional. Ya, betul. Iya sih. Kalau yang tergambaran masa depan yang Edmund tadi pengen katakan kayak gimana? Kalau menurut saya sih kalau di masa depan itu robotic surgery itu lebih terintegrasi dengan kecerdasan buatan seperti AI. Dan pasti juga kedepannya itu bakal lebih banyak otomatisasi dari teknologi ini. Berarti tidak harus dikontrol dari jauh ya? Iya. Jadi udah kerja sendiri. Kan ngomong soal masa depan. Oh iya. Tapi yang menutup- tapi- tapi bisa jadi Meramal. Saya kan tidak menutup kemungkinan. Ya mungkin Ya, betul. di antara kita yang melakukan hal itu. Iya. Mungkin Kaisar kali ya. Ya kan ini jadi bentuk doa untuk Kaisar teman kita yang depannya. Amin, ya Allah, amin. Bisa saya perjelaskan masa depannya atau ada tambahan lagi? Saya ngomong tadi, saya juga pernah sempat baca itu dari Ini nggak tahu emang dia kan Soalnya Karena banyak ini, imut guys. Maaf ya, banget. guys. Lucu, jadi ketemu lu. soalnya saya kan pernah baca sempat di perusahaan. Aduh, ini Kalian paling pada tahu Intel enggak? Yang biasa di laptop itu. Iya, Windows. Pasti ada stiker Intel. Iya. Oh Intel. Iya. Oh iya. Dia sedih untuk. Ya, jadi Maaf ya, tapi Intel di kepala aku tuh Indomie telur. Intel itu kayak perusahaan teknologi. Oh. Jadi Oh iya itu ya. Namanya Intel. Dia juga. Laptop nggak sih? enggak. Bukan. Aduh moderator ini terbaca. Maaf guys, soalnya kan nanya ya. Iya, Kan nggak betul. pernah nanya. Ya, lanjut. Jadi Intel, jadi perusahaan Intel ini yang di Tiongkok itu sedang bekerja sama dengan para penyedia teknologi dan penelitian untuk pengembangan teknologi robotik ini ke depannya. Salah satunya itu mereka mau kembangin teknologi buat ini robotic surgery ini. Di mana? Iya. Jadi si Intel Labs ini bekerja sama Suzhou Collaborative Innovation Medical Di Robot China. Research Institute. Iya. Wah, Emangnya keren banget sih menurut gue. Sumpah, Keren banget. Jadi visi utama mereka itu ngembangin teknologi robotic surgery ini. Bagaimana caranya mereka itu diintegrasikan sama AI dengan IoT. Internet of Iya, Things. Wah, itu juga perlu kita bahas nanti Ya, di video selanjutnya guys. Jadi bakal lebih jadi bakal lebih terotomatisasi robotic surgery itu ke Jadi depannya. ini gambaran inovasi ke depannya ya. Iya, Yang iya, akan dilakukan betul. oleh si Intel ini yang dimana Intel bekerja sama dengan Apa tadi? Tiongkok. Suco apa? Suzhou, intinya Suzhou Collaborative Innovation Medical Robot Research Kan Institute. Tiongkok ya guys ya. Iya. Nah, Oh iya. Cina. apakah kamu dari Tiongkok? Menarik sekali. Dia sepertinya dari Arab deh. Nggak tahu dia dari mana guys. Tapi ya itu ya, inovasi yang ditambah sama Edmund tadi ternyata bisa menjadi hal yang baru juga untuk kita. Ternyata ada ya yang ingin, pastilah sih ada yang ingin mengembangkan robotik Betul. surgery ini. Betul. Kemudian saya mau nambahin lagi nih.
Jadi dari langkahnya Intel itu ada beberapa tujuan yang mereka kejar. Yang pertama itu dari segi otomatisasi. Ini. Jadi dengan AI dan IoT itu kiranya dapat membantu beberapa peran dari tenaga medis dalam melakukan tindakan operasi. Walau tidak sepenuhnya kan tidak mungkin robot sendiri yang Oh jadi kayak Ya kan resikonya kayak nyeremin banget gitu kan kalau anda. tapi setidaknya kan bisa membantu. Oh iya betul. Tapi kalau kebanyakan robot kita nggak terpakai nanti. Betul. Nah, justru itu saya ada pertanyaan nih buat Edmund. Akhirnya anda kritis juga ya. Kita semakin lama semakin modern kan. Ya. Kira-kira menurut Edmund ada nggak sih kemungkinan teknologi akan menggantikan kerja-kerja kita sebagai calon dokter masa depan? Tunggu. Sebenarnya tadi waktu aku mau tanya jam mau nanya itu, Kaisar kira bisa baca pikiran aku gak itu? Kalian ternyata yang jodoh ya kalian. Ini aja ya sekalian. Iya. Pertanyaan. Mungkin simpan dulu ya, nanti aku yang tanya ya Kaisar ya. Oh iya boleh. Soalnya saya mau mikir dulu. Betul teman-teman, karena kita manusia bukan robot, jadi mau mikir dulu. Iya betul. Jadi ya tadi kita sudah membahas ya teman-teman. Pembahasan utama kita tadi terkait teknologi pada dunia medikal, yang dimana adanya robotic surgery. Tadi dibahas oleh teman saya dan teman kita semua. Ada Nur yang menjelaskan awal perkembangan dari robotic surgery, yang dilanjutkan oleh informasi tambahan yang disampaikan oleh Fikar. Dan Mei juga tadi yang pertama menjelaskan adanya telesurgery dan sampai di mana tadi ya? Sampai di situ Ima yang pembahasannya juga sangat wow. Dia yang menjelaskan apa sih inti dari perkembangan teknologi dari robotic surgery ini. Dan tadi juga siapa ya? Habis itu ke Astrid. Astrid ya. Pengaplikasian dari robotic surgery, dan ini ceritanya absen ya guys, absen. Iya. Terus Ima lagi Nabila. Kayaknya Kaisar dulu deh. Aduh, Baru saya kekurangannya. Kita maaf teman-teman dia. Jadi tadi Kaisar yang jelaskan tentang tantangan, kelebihannya. keunggulannya. Terus si Nabila jelasin terkait Kekurangannya. atau tantangan dari robotic surgery, dan Fatia Aku inovasinya. Mungkin terlalu seru guys, akhirnya dilupa kan pembahasan. Betul ya sih emang seru banget sih, Bang. alurnya kayak cepet aja. Iya. Betul. Tadi Seru banget soalnya. siapa ya? Alma ya? Untuk kasusnya dan yang terakhir yang saya lupakan, Edmund, saya lupakan kalau dia itu ingin menambahkan, ternyata teman-teman ini menambahkan ada loh di masa depan nanti akan ada inovasi terbaru lagi dan lebih hebat lagi terkait robotic surgery ini. Dan langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawab kali ini lebih ke peran kita sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, bukan ke robotic surgery aja sih. Jadi kayak yang pertama mungkin ya, kan kita sudah bahas robotic surgery, mungkin ada beberapa dari teman, mungkin satu atau dua yang ingin memberi pesan ataupun pendapat secara pribadi nih ya, secara pribadi, bukan dari apa yang kita baca, tapi pribadi mengenai bagaimana sih sebenarnya dampak robotic surgery ini untuk kita sebagai dokter nantinya. Kan dia bisa saja banyak ya kasus-kasus di mana AI ini ataupun perkembangan teknologi menggantikan manusia dalam dunia pekerjaan. Sedih banget itu. Ya kan? Jadi itu ada yang menyampaikan ini secara pribadi aja sih sebagai kita mahasiswa. Mungkin Fikar kali ya. Mau nggak? Atau Kaisar. Kan Kaisar yang bertanya kan ya? Iya. Tapi kalau pendapat jujur saya Kamu menentang gitu. agak takut sedikit kan. Nanti kalau kita Semuanya semua dokter juga takut sih ya. betul, kita sudah capek-capek kuliah. Betul aja. Lama. Tapi digantikan sama robot. Itu sih kalau pribadi dia kayak gitu ya, merasa sangat mungkin akan jadi apa ya, kayak ancaman gitu ya teman-teman. Kita kan menggunakan waktu dan biaya kan. Iya betul. Kita terbuang biaya, kita kuliah lama loh. Menurut saya kuliah kedokteran itu salah satu kuliah yang lumayan lama lah belajarnya kan. Jenjangnya itu semakin lama. Lumayan, udah lama emang. Ya bukan Pokoknya selama seumur hidup jadi dokter guys. ya. Iya. Betul. Masuk dokter seumur hidup belajar tentang kedokteran. Tunggu dulu guys. BTW ya, tadi kan si Kaisar ini dia beritahu terkait keunggulan.
Tapi ternyata dia memberikan pendapat yang kontra. Tidak tahu sendirian lagi. Karena dia ingin menjelaskan terkait apa yang telah dia ketahui terkait kelebihan ataupun keunggulan dari robotic surgery, tapi ternyata dari lubuk hati yang paling dalam, Kaisar ini merasa terancam dengan adanya robotic surgery ini, teman-teman. Mungkin selain Kaisar ada yang menambahkan? Mungkin kalau menurut saya sendiri, robotic surgery itu kan kayak sebagai tangan kita untuk melakukan operasi ya. Dia kayak cuma membantu aja, Ya, bukan bantu aja. kan, membantu Tapi masalah kita. empati sama interaksi ke manusia kan cuma manusia yang punya. Bagaimana komunikasi kan lebih ada yang pernah bilang kalau lebih penting mental kan. Iya. Oh iya Kan yang lebih mengerti kan manusia daripada robot itu sendiri. Ya, menurut aku robot seperti kan itu. template katanya. Iya. Tapi saya ingin ada loh sekarang AI yang bisa iya. berempati ke manusia. Bukan masih Contohnya kayak bagaimana tuh, Kaisar? Kayak- Aku belum nemu. ada resiko gitu bakal ada. Iya sih, kayak chat-chat karakter AI gitu, kan? Nah, kan kayak gini kan, kayak Ya, kalau kita dikasih masuk cerita gitu tuh, loh. kalau kita cerita sedih ke mereka, mereka sudah bisa menanggapi loh. Oh, pernah Mereka coba. bisa berempati. Oh, Kalau Kaisar kayak- pernah coba ya? Kalau Iya. mereka bicara ini, mereka lagi sedih, Kalau boleh tahu bahasa mereka lagi apa? ini, gitu loh. Kayak udah ditentuin. Ya oke guys, jadi Tapi itu sama aja nggak sih, template aja ya? Iya sih. Iya sih. Pasti dia ngomong ke orang yang beda juga sama. Kalau itu orang lagi sedih, pasti Iya, ngomong misalnya, ke Kaisar sama aja. misalnya saya Sedih. Nah, Kaisar juga sedih. Jawabannya kayak gitu. Iya. Kaisar juga Nah. sedih. Iya, pasti jawabannya Sama itu aja. mungkin ini nggak sih keputusan kompleks. Tuh. Iya kan nggak bisa langsung ini demam langsung AI bilang paracetamol nggak mungkin. Kan pada akhirnya Banyak, kita kalau sebagai dokter banyak ininya. Iya, banyak. betul. Pada akhirnya kita juga membutuhkan otak manusia. Betul. Gitu kan. Tetap kok bakal tergantikan kok Kaisar. Iya. Nah, iya. masalah di hati? Kaisar tak akan tergantikan, teman-teman. Tuh. Tetap nomor 1 di hati kami. Oke, Oke. pertanyaan selanjutnya mungkin sekaligus pertanyaan terakhir kali ya, Iya, teman-teman. aduh sedih banget. Aduh sedihnya. Soalnya ya mungkin waktu yang membatasi kita. Mungkin pertanyaan terakhir itu terkait bukan robotic surgery ya, tapi bagaimana perkembangan teknologi ini akan berdampak pada kita sebagai mahasiswa. Saya ingin yang menjawab ini bukan hanya Kaisar ataupun Nabila, kita bisa memberi pendapat kita masing-masing karena kita kan mahasiswa. Mungkin kita bisa memberi tanggapan bagaimana sebenarnya teknologi ini akan memberi kita dampak yang baik ataupun buruk. Mungkin bisa jelasin keduanya juga bisa. Ada nggak sih yang mau jelasin terkait hal tersebut? Oh Fatia, seperti itu. Jadi menurut aku kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi teknologi itu ya kita jangan malas buat belajar. Iya, iya, betul. Sama Iya, kita juga harus kayak update gitu, update terhadap Jangan lebih update AI-nya ya. Iya. Kayak kita ada kelasnya guys. ChatGPT Pro ya. Udah sampai bongkar dong. Lanjut. Nah, jadi menurutku itu kita kayak ya benar kayak tadi, jangan mau dikalah sama AI. Jadi kayak ini seharusnya menumbuhkan semangat kita Iya, untuk betul. terus belajar dan terus update terhadap perkembangan teknologi, mempelajarinya sehingga kedepannya itu kita bukan tergantikan sama teknologi ini, tapi kita yang menggunakan teknologi. Oh, jangan bersedia sama teknologi. Jangan bersedia. Artinya kita yang menyetirkan. Betul. Iya, kita yang menggunakan. Kita yang menyetir. Oh, ini tagline kita ya. Tagline kita. Jangan setir, guys. Jangan mau disetir. Oh, berarti kalau Kita yang nyetir enggak? yang kita harus menerapkan hal tersebut ya teman-teman. Kita harus orang pertama yang menerapkan pada diri kita sendiri untuk nggak mau disetir sama teknologi. Bagaimana? Benar banget. Ada juga. Apa lagi ya? Mungkin pikir bombastic side eye. Oh iya, kita Iya, Fikar mungkin. gimana sih? Iya, malu-malu banget. Iya, senyum-senyum baik. Kita mau nggak kita jelasin sedikit? Ada nggak tanggapan Vira tertarik? Semuanya ini. Atau siapa? Jelas banget ya. Mei mungkin? Apa? Gimana sih tanggapan kamu kayak sebagai mahasiswa? Bagaimana tanggapan kamu terkait perkembangan teknologi ataupun gimana sih? Jujur ya kalau kita kan nanti jadi dokter ya ke depannya, tentu saja dokter itu Amin. akan amin dulu, amin. Atau tiba-tiba gila setengah jalan. Tentu saja kita kan sebagai dokter itu ingin mengutamakan keselamatan pasien kan. Kalau andaikan ada suatu cara
yang dapat membuat tingkat keselamatan pasien itu meningkat lebih gitu kan. Mungkin Kenapa saya akan digunakan dukung gitu sih. kan? Oh gitu, kayak memanfaatkan teknologi lebih ada singkatannya ya. Atau ada lagi nggak lagi tambahan dari Alma mungkin? Atau lu kadang harus semangat sekali. Iya. Betul. Kakak silakan kakak. Berarti dari tadi ada banyak yang ingin dikeluarkan ya. Iya, mungkin dia sebenarnya kayak nunggu kita untuk ngelukis dia. Ya ini kita kasih sesi Nur untuk mengembangkan. Mungkin saya kurang baca juga guys ya. Jadi Bukan dari pribadi aja sih, Dan- Bang. Dari pribadi. Dapat. Dapat pribadi Dapat dapat Anda. Tidak usah data ya. Dia juga blushing ya kayak bilang tadi. Ada nggak? Dor? ah, Ada nggak yang Ada nggak? disampaikan? nggak ada. Oh nggak ada. Mungkin jadi kayak udah setuju sama Sudah setuju banget sih aku sama adanya AI ini karena kan bantu kita juga supaya misalkan tiap dokter kan beda-beda ya pengetahuannya. Betul. Dengan ada misalkan pengetahuan dokter yang ada di Bandung itu lebih bagus dibandingkan yang di Makassar. Kan dengan ada AI membantu itu kan juga kayak gitu. Kalau saya setuju sih adanya itu. Betul. Cuma sedikit terancam juga ya teman-teman. Tapi mungkin kalau pendapat saya mungkin agak susah ya buat dokter-dokter yang mungkin sudah lama dan sudah tua untuk Oh iya, memakai kan selain mempelajari mereka kan mungkin sudah Betul, paham ya. betul cara untuk Iya. operasi dan lain-lain, Iya, tapi betul. ketika harus mempelajari lagi cara menggunakan teknologi kan mungkin Iya, agak susah. sebuah tantangan Jadi, berat. Dibantu dengan adanya seperti kita teknologi. yang milenial kan. Iya, Ternyata Kaisar orang yang sangat kritis akan orang-orang terdahulu. Iya. Kalian banget ya. Perhatian banget, sangat banget sih menurut gue. Mungkin itu saja lah sebagai penutup Kaisar. Atau ada tambahan dari Edmund atau Kaisar? Pikir aku pengen. Jadi Kaisar udah sampai situ aja. Situ aja. Iya. Edmund. Kalau dari saya itu Iya. pribadi, Ada dari pribadi guys. kerja pintar jangan kerja keras. Betul. Iya, maksudnya kerja pintar itu Better. bagaimana caranya memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Iya. Tidak ketergantungan, karena kalau ketergantungan itu kan tidak pintar. Iya, betul. Pintar itu bagaimana cara kita memanfaatkannya. Betul. Iya, betul. Tapi mungkin gimana ya cara memanfaatkannya tuh? Iya, mungkin Ya dimanfaatkan Ya aja. dari pribadi masing-masing. Betul juga yang disampaikan oleh teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Dan mungkin ini jadi tanggapan terakhir untuk sesi saya. Aduh, sedih banget. Sedihnya. Sedih banget. Dan kita akan berpisah karena sudah berakhir sampai sesi tanya jawab juga, dan banyak teman-teman dari mahasiswa Fakultas Kedokteran termasuk dari kami ini yang mengeluarkan pendapat terkait perkembangan teknologi khususnya pada bidang medis atau tema kami tadi medical technology. Dan mungkin sebagai penutup kayaknya bagus kita kasih pesan satu saja ya, pesan. Ada nggak sih yang mau sampaikan pesan terkait untuk teman-teman mahasiswa misalnya, atau untuk diri kita ketika menjadi dokter di masa depan? Ada nggak? Mungkin yang paling dekat sama moderator. Mungkin yang paling imut, yang paling imut mungkin mau. Apa ya? Pesan untuk Pesan penutup untuk diri sendiri kah, atau untuk Untuk diri teman-teman sendiri. yang akan menjadi dokter nantinya? janganlah pernah berhenti untuk belajar. Aduh. Jangan pernah capek untuk belajar, karena lebih baik menahan Berarti belajar. capeknya belajar daripada menahan pahitnya kebodohan. Dari Kaisar, dan mungkin itu yang menjadi penutup dari sesi podcast 24 Digital pada video kali ini, dan bisa kita say goodbye untuk semuanya. Thanks for watching. Terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Belum.
Gimana saat fokus guys, fokus. Era teknologi saat ini yang membawa kita untuk mengetahui teknologi lebih lanjut dan banyak hal yang menjadi inovasi-inovasi dari seluruh penemu-penemu dan hingga sampai di kita tahap pada penemuan robotik surgery. Nah, dari Isan, bicara aja, menunggu supaya Isan. Sumpah lagi bicara jadi sendiri sih. Tapi sudah bilang Setiap detik sama kenapa setiap detik? sama dokter. Jangan pakai di sini. Sumpah bismillah ya Allah. Apa kalau di sini dulu? Wait, they don't love you like I love you. Wait, they don't